Gol pertamanya untuk Prancis diciptakan dengan bicycle kick indah. Dia memenangkan Piala Dunia 2018 bersama Mbappe. Dia juga dijuluki Pangeran Marseille. Dan sekarang di 2024, dia mengacak-acak Serie A dengan membawa Udinese berjaya di puncak klasmen. Dialah pemain paling underrated Prancis yang mungkin kalian belum kenal. Berikut kisahnya. Football Universe. Serie A Liga Italia musim 2024-2025 diwarnai dengan kejutan tim kuda hitam yang mampu mendominasi puncak klasemen dan belum terkalahkan. Mereka adalah Udinese Calcio, tim Italia Utara yang identik dengan sebutan si zebra kecil. Dari 4 laga yang sudah dimainkan, Udinese mampu menang 3 laga dan seri 1 laga. Mereka belum terkalahkan dan prestasi Udinese ini tak bisa lepas dari peran seorang pemain Prancis yang sangat kreatif bernama Florian Thauvin. 3 gol dan 1 assist sudah dipersembahkannya untuk Udinese dan bahkan banyak pengamat Serie A yang memprediksikan dia bakal bersinar untuk musim ini karena penampilannya terus meningkat. Pemain ini memang spesial, Udinese sangat beruntung bisa mendapatkannya, karena memang Thauvin membuat lini depan mereka kembali tajam. Siapakah Florian Thauvin ini? Florian Tristan Mariano Thauvin lahir di Orléans, Prancis pada 26 Januari 1993. Pemain ini sejak kecil dikenal sangat lincah meliuk-liuk dengan bola oleh teman-temannya. Klub yang dibela pertama kali olehnya adalah klub kotanya, Orléans Junior, yang bermain di Liga Amatir Perancis. Di klub ini penampilan Thauvin sangat baik, sehingga dia pun mendapatkan kontrak dari klub Liga 2 Perancis, yaitu Grenoble, pada usianya yang menginjak 17 tahun. Selama semusim di Grenoble, sayap kanan lincah ini ternyata menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sehingga klub Liga 2 lainnya, yaitu Bastia, merekrutnya di musim berikutnya. Di Bastia, Thauvin menjadi pemain yang lebih dewasa dan selalu diturunkan pelatihnya untuk menjadi starter. Bakat besar Thauvin kemudian tercium di tim kasta tertinggi Liga Prancis, yaitu Lille. Sehingga di tahun 2013, dia pun dibeli Lille. Akan tetapi untuk memberikan jam terbang yang lebih kepada Thauvin, Lille meminjamkannya tetap ke klub lamanya, Bastia. Di sana, Thauvin semakin menjadi-jadi dengan mampu mencetak 7 gol dari 13 kali penampilannya. Hal ini yang kemudian membuat Marseille ngotot untuk membelinya dari Lille. Pelatih Marseille waktu itu menyatakan kalau Lille menyia-nyiakan salah satu bakat besar yang ada di skuad mereka, sehingga lebih baik dia bermain untuk Marseille. Pemain 20 tahun ini kemudian dibeli Marseille dari Lille dengan bandrol 15 juta euro. Florian Thauvin pertama kali menginjakan kakinya di Stadion Olympique de Marseille pada Agustus 2013 setelah menarik perhatian klub-klub besar lewat penampilannya yang mengesankan di SC Bastia. Thauvin tiba dengan ekspektasi tinggi sebagai salah satu talenta muda terbaik Prancis. Di musim pertamanya bersama Olympique Marseille, Thauvin menunjukkan bakat luar biasanya sebagai pemain sayap kanan dengan kemampuan dribble yang cepat, visi permainan yang baik, dan insting mencetak gol yang sangat tinggi. Namun meskipun berhasil mencetak gol dan menciptakan beberapa momen gemilang, performanya kadang tidak konsisten. Thauvin sempat kesulitan menyesuaikan diri dengan ekspektasi tinggi yang melekat pada dirinya sebagai salah satu wonderkid. Hal ini membuatnya bimbang dan mempertimbangkan lagi apakah mau bertahan di Marseille setelah 2 musim di sana. Pada musim panas 2015, akhirnya Thauvin memutuskan untuk mencoba petualangan baru dengan pindah ke Newcastle United di Liga Inggris. Sayangnya perjalanan Thauvin di Premier League tidak berjalan mulus. Dia kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Inggris yang lebih fisik dan cepat, serta tidak berhasil menampilkan performa terbaiknya. Setelah hanya mencetak 13 penampilan dan mencetak 1 gol, Thauvin kembali ke Marseille pada Januari 2016 dengan status pemain pinjaman. Setelah kembali ke Marseille, Thauvin akhirnya menemukan performa terbaiknya dan berhasil memulihkan reputasinya. Pada musim 2016-2017,
Marseille resmi mempermanenkan statusnya. Dan sejak saat itu, Taufin mulai menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain sayap terbaik di Ligue 1. Di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia, Taufin berkembang pesat menjadi pencetak gol yang andal sekaligus kreator peluang. Musim 2017-2018 menjadi musim puncak Taufin, di mana dia mencetak 22 gol dan 11 assist di Ligue 1, serta memimpin Marseille mencapai final UEFA European League, meskipun mereka kalah dari Atletico Madrid di final. Taufin menjadi salah satu bintang utama tim sepanjang musim itu. Penampilannya yang brilian menarik perhatian klub-klub besar Eropa, namun Taufin memilih untuk tetap setia kepada Marseille. Dia semakin berkembang menjadi pemimpin tim, tidak hanya dari segi kemampuan teknis, tetapi juga dalam hal mentalitas pemenang. Pada 2018, Taufin dipanggil untuk memperkuat tim nasional Prancis di Piala Dunia FIFA 2018. Meskipun dia tidak menjadi pemain inti, kehadirannya sebagai bagian dari skuad yang memenangkan Piala Dunia mengukuhkan statusnya sebagai pemain yang dihormati. Taufin kembali ke Marseille dengan gelar juara dunia, meningkatkan status bintangnya di mata para pendukungnya. Namun seiring berjalannya waktu, Taufin mulai mengalami masalah dengan cedera. Musim 2019-2020 menjadi titik balik karirnya, ketika cedera pergelangan kaki yang serius membuatnya absen hampir sepanjang musim. Cedera ini sangat mempengaruhi performanya, dan setelah kembali, Taufin kesulitan menemukan kembali performa yang sama seperti sebelum cedera. Pada tahun 2021, setelah hampir 8 tahun bersama Marseille, Taufin memutuskan untuk mengambil langkah yang mengejutkan dengan meninggalkan klub dan bergabung dengan Tigres UANL di Liga MX atau Meksiko. Keputusan ini sempat mengejutkan banyak pihak, mengingat dia masih dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di Ligue 1, meskipun cedera telah mengurangi performanya. Florian Taufin selalu dikenang oleh penggemar Olympique Marseille sebagai salah satu pemain kunci yang membantu klub melalui masa-masa sulit dan sukses. Di Marseille sendiri, dia mencatat lebih dari 280 penampilan dan mencetak lebih dari 80 gol, serta menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah modern klub. Meskipun perjalanan karirnya diwarnai pasang surut, Taufin meninggalkan Marseille sebagai pemain yang dicintai oleh para supporter dan salah satu talenta terbesar yang pernah membela klub. Oleh supporter Marseille, dia bahkan disebut salah satu King of Marseille. Setelah dari Marseille pada Mei 2021, Taufin menandatangani kontrak bersama Tigres UANL dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Marseille berakhir. Langkah ini dilihat sebagai keputusan yang unik, mengingat sebagian besar pemain Eropa di usia puncak karir biasanya memilih tetap bermain di liga-liga top Eropa. Namun salah satu alasan utama kepindahan Taufin ke Tigres adalah adanya André Pierre Gignac, mantan rekan setimnya di Marseille, yang telah menjadi bintang besar di klub tersebut sejak pindah pada tahun 2015. Dengan kehadiran Gignac, Tigres UANL memiliki daya tarik tersendiri bagi Taufin. Keduanya memiliki hubungan dekat dan Gignac berperan besar dalam meyakinkan Taufin untuk mencoba tantangan baru di Liga Meksiko. Kedatangan Taufin di Liga Meksiko diharapkan bisa membawa dampak besar, mengingat reputasinya sebagai pemain sayap berbakat yang memiliki kemampuan mencetak gol dan memberikan assist. Namun, di musim debut Taufin di Meksiko tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun sempat menunjukkan kilatan bakat dan kemampuan, Taufin sering mengalami masalah cedera yang membatasi waktu bermainnya di musim pertamanya bersama Tigres. Cedera-cedera ini membuatnya kesulitan untuk tampil konsisten dan beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Meksiko yang memiliki ritme dan intensitas berbeda dibandingkan dengan Ligue 1. Pada musim Apertura 2021, Taufin hanya tampil dalam 14 pertandingan, mencetak 3 gol dan memberikan beberapa assist. Meskipun kontribusinya tidak terlalu signifikan, dia tetap menjadi bagian penting dari skuad yang dipimpin oleh pelatih Miguel Herrera. Pada musim 2022-2023, Taufin mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan performa, meskipun tetap diganggu oleh cedera. Dia berhasil meningkatkan keterlibatannya dalam permainan Tigres, memberikan kontribusi penting dengan assist dan beberapa gol krusial.
Kecepatan, kemampuan dribble, dan visi permainan Taufin menjadi aset bagi Tigres dalam upaya mereka untuk bersaing di Liga Meksiko. Meskipun dia tidak tampil sebaik yang diharapkan dalam hal jumlah gol, pengaruhnya dalam membangun serangan dan membantu rekan setimnya, terutama Gignac, cukup terasa. Namun pada Januari 2023, perjalanan Florent Taufin di Tigres berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Klub mengumumkan bahwa kontraknya diakhiri lebih awal, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Spekulasi mengenai ketidakmampuan Taufin untuk benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di Liga Meksiko dan masalah cedera yang terus berlanjut mungkin menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut. Selama waktunya di Tigres, Taufin berhasil mencetak 8 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah angka yang jauh dari ekspektasi yang tinggi ketika dia pertama kali tiba di Meksiko. Setelah mengakhiri petualangannya di Tigres UANL pada awal 2023, Florent Taufin membuat kejutan lagi dalam karirnya dengan kembali ke Eropa dan bergabung dengan klub Serie A Italia Udinese Calcio pada Januari 2023. Langkah ini menjadi kesempatan bagi Taufin untuk memulai kembali di salah satu liga top Eropa setelah masa sulitnya di Meksiko. Taufin bergabung dengan Udinese dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Tigres berakhir secara mutual. Keputusan ini memberikan Taufin peluang untuk membuktikan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, khususnya di Eropa. Udinese yang dikenal sebagai klub yang sering memberi kesempatan kepada pemain berbakat untuk berkembang, melihat Taufin sebagai tambahan pengalaman dan kualitas untuk skuad mereka. Dan ternyata pemilihan Udinese ini tepat, karena Taufin memberikan dampak yang sangat berarti bagi mereka. Musim 2023-2024 adalah musim penyesuaian Taufin dengan zebra kecil. Dan di musim berikutnya 2024-2025, Taufin menunjukkan taringnya. Taufin adalah pemain yang memiliki teknik tinggi, kemampuan dribble, serta tendangan jarak jauh yang akurat. Dia juga dikenal memiliki visi permainan yang baik dan sering menjadi ancaman di sayap kanan untuk tim-tim lawan. Saat ini Udinese beruntung memilikinya, karena berkat kreativitasnya, tim zebra kecil dapat bertengger di puncak klasemen Serie A. Menarik untuk ditunggu kiprah Taufin di Udinese berikutnya. Dan apakah dia mampu membawa Udinese menjuarai Serie A musim ini? Kita tunggu saja. Maju terus Taufin, maju terus Udinese. Forza Italiano.